Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimadenia Rizky dengan NIM 191040006. Saya akan menguraikan beberapa masalah mengenai pelanggaran dalam kontrak di suatu proyek. Berikut data proyeknya. Di pembangunan perumahan Taman Mapangit Raya, beralamat perumahan Jalan Paniki Bawah, Kecamatan Mapangit, Manado, dengan nilai kontrak sebesar 1.635.089. Nama kontraknya yaitu pekerjaan pembangunan 30 unit rumah tipe RSD 30/84 Rosella dan prasaranya di lokasi Mapangit K2 Cabang Sulawesi Utara, Perumnas Regional 7, yang dengan kontraktor CV Karya Abadi. Sesuai dengan master schedule, pelaksanaan proyek berlangsung selama 120 hari kalender yang terhitung dari 5 Januari sampai 4 Mei 2015. Namun, reschedule sampai dengan yang keempat, pelaksanaan pekerjaan menjadi 330 hari kalender. Jenis kontrak proyek Taman Mapangit Raya atau Tamara menggunakan kontrak lamsam, di mana kontrak ini berdasarkan aspek perhitungan biaya dan referensi pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak menjadi dasar pedoman pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Persyaratan utama dalam mengaplikasikan kontrak jenis ini adalah perencanaan benar-benar telah selesai sehingga kontraktor dapat melakukan estimasi kuantitas secara akurat. Jika anggaran biaya dari pemilik terbatas, maka jenis kontrak ini menjadi pilihan yang tepat karena memberi nilai pasti terhadap biaya yang akan dikeluarkan. Pekerjaan konstruksi yang tepat untuk kontrak jenis ini antara lain pembangunan gedung atau bagian kontrak yang dilanggar. Pelanggaran yang dibuat dalam proyek ini yakni keterlambatan pekerjaan proyek Taman Mapangit Raya. Penyebab keterlambatannya yakni karena pertama, kelalaian kontraktor. Faktor kendala pelaksanaan di lapangan di bawah pengawasan kontraktor adalah tanggung jawab kontraktor, sehingga dapat dikategorikan ke dalam faktor penyebab keterlambatan akibat kelalaian kontraktor. Faktor-faktor tersebut adalah keterlambatan pembayaran upah tenaga kerja, kekurangan material, pengawasan yang buruk terhadap kinerja buruh, dan lemahnya kontrol waktu oleh kontraktor saat pekerjaan di lapangan. Kedua, keterlambatan pekerjaan akibat kelalaian owner. Ada beberapa faktor kendala yang sering terjadi pada pelaksanaan proyek yang disebabkan oleh owner atau pemilik proyek. Namun, dari hasil wawancara terhadap kontraktor pelaksana di lapangan yang terjadi pada pelaksanaan proyek perumahan Tamara, yaitu keterlambatan pembayaran permijin terhadap kontraktor. Pembayaran tidak dilakukan sesuai kontrak. Owner tidak melaksanakan kewajibannya sesuai isi kontrak, melanggar perjanjian kontrak, master kontrak pasal 6. Pekerjaan kontraktor terkendala akibat penangguhan pembayaran oleh pihak Perumnas, di mana hal tersebut berdampak pada cash flow CV Karya Abadi menjadi terganggu, sehingga beberapa pekerjaan kontraktor di lapangan harus ditunda. Selanjutnya, keterlambatan pekerjaan akibat cuaca ekstrim. Berdasarkan hasil analisa data lapangan, faktor kendala dengan skor terbesar adalah cuaca, sehingga cuaca dapat dikategorikan sebagai faktor terbesar penyebab keterlambatan pekerjaan proyek perumahan Tamara. Keterlambatan pada proyek perumahan Tamara dapat dikatakan at large atau manajemen kontrak konstruksi karena proyek telah 4 kali mengalami perpanjangan waktu penyelesaian. Dalam hal ini disebabkan kurangnya kejelasan terkait ketentuan perpanjangan waktu dan kelalaian saat perpanjangan tersebut. Penerapan kontrak kerja pada pelaksanaan proyek perumahan Taman Mapangit Raya tidak dijalankan sesuai isi kontrak yang ada. Terjadi faktor kendala keterlambatan selama pelaksanaan. Dalam hal ini dominan disebabkan oleh kelalaian pihak owner, di mana owners melanggar perjanjian kontrak dengan melakukan penangguhan pembayaran kepada kontraktor. Konsekuensi keterlambatan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pertama, konsekuensi keterlambatan akibat kelalaian kontraktor berdasarkan kontrak kerja.
Berdasarkan kontrak kerja proyek Tamara jenis lamsam dalam master kontrak pasal 7, yaitu mengenai denda, menyebutkan bahwa apabila pihak kedua atau kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan selama masa pelaksanaan, maka kontraktor akan dikenakan denda sebesar 1% atau 1/1000 untuk setiap hari kelambatan dengan batas maksimum sebesar 5% dari nilai sisa prestasi kontrak atau sisa prestasi pekerjaan yang belum dilaksanakan, dengan cara memotong pembayaran yang menjadi hak kontraktor. Namun demikian, pada proyek Perumahan Tamara, denda terhadap kontraktor tidak terjadi karena owner melanggar perjanjian dengan tidak membayar sesuai yang disepakati dalam kontrak, sehingga kontraktor atas klaim perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan proyek. Yang kedua, konsekuensi keterlambatan terhadap owner. Segi mutu keterlambatan berdampak pada kualitas pekerjaan yang dihasilkan, meningkatnya biaya untuk effort mempercepat pekerjaan, dan bertambahnya biaya overhead proyek, yang kemudian pekerjaan terpaksa dilakukan lebih cepat, sehingga beberapa hal teknis dilanggar demi mengurangi keterlambatan. Segi waktu, keterlambatan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi pihak owner, kehilangan opportunity karena belum bisa menghasilkan profit, dan tertundanya penggunaan fungsi bangunan. Segi biaya, penambahan biaya untuk membayar jasa engineer atau pengawas proyek pihak owner. Konsekuensi owner dan kontraktor terhadap keterlambatan pelaksanaan proyek Perumahan Taman dan Perumahan Tamara, yaitu kontraktor tidak mendapat sanksi pembayaran denda atas keterlambatan yang terjadi, di mana hal tersebut disebabkan karena owner melanggar perjanjian master kontrak pasal 6, yaitu tidak membayar tepat waktu, sehingga kemudian klausul mengenai denda keterlambatan master kontrak pasal 7 tidak bisa diterapkan lagi bagi kontraktor. Yang kedua, keterlambatan berdampak besar terhadap owner, kerugian mutu, biaya, dan waktu. Dengan melihat pelaksanaan proyek Perumahan Tamara yang mengalami kendala terdapat saran agar supaya owner dan kontraktor lebih memperhatikan faktor-faktor utama pelaksanaan proyek, khususnya owner selaku penyelenggara dan pemilik proyek sebaiknya mempersiapkan keseluruhan biaya sebelum proyek dilaksanakan, dan juga untuk meminimalisir konsekuensi kerugian. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.